Shalom. Ada ayat di Amsal 4 ayat 18 yang berkata bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kalau kita baca Alkitab, ya, dalam bahasa Inggris dikatakan itu brighter and brighter, ya, makin terang makin terang. Lalu di bagian lain kita juga bisa membaca di kitab Mazmur bahwa kalau orang berjalan melewati lembah air mata dan Tuhan menyertai, maka mereka berjalan makin lama makin kuat, atau from strength to strength, ya. Jadi ada from brighter to brighter, ada juga from strength to strength. Nanti di bagian lain lagi ada from faith to faith. Lalu di surat Yohanes, ya, di Injil Yohanes dikatakan from grace to grace, ya. Nah, itu janji yang Tuhan berikan. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menikmati apa yang Dia janjikan. Tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan berkata bahwa God is love, Allah adalah kasih. Dan karena Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka oleh karena kasihnya Dia merancangkan hal yang baik bagi kita setiap saat. Dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan
lagu yang bagus ya. Kalau kita nyanyikan berulang-ulang, maka ini membentuk cara berpikir kita ya. Ada dasar firman-Nya. Alkitab berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi kalau kita nyanyikan firman Tuhan, itu akan membentuk cara berpikir kita atau paradigma kita dengan hukum-hukum yang kekal. Ya, jadi apapun yang kita alami, kita bisa pegang janji ini bahwa jalan hidup orang benar. Siapa itu orang benar? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di perjanjian baru dikatakan seperti itu. Dibenarkan karena percaya pada Tuhan Yesus. Maka jalan hidupnya itu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Ya, jadi artinya ya kita mesti baca firman Tuhan, mesti merenungkannya setiap hari. Di Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau setiap hari kita perlu makan pagi, makan siang, makan malam, kita perlu roti, perlu nasi, perlu makanan buat daging kita, maka kita juga perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan, untuk kehidupan rohani kita. Ya. Sama seperti kalau kita rajin olahraga, maka otot-otot badan kita terlatih. Ya, beberapa tahun yang lalu saya dengan sebagian orang, ada 18 orang kalau nggak salah ya, jalan naik onta, terus nyambung jalan kaki, naik Gunung Sinai. Butuh waktu total 3 jam mungkin ya, dalam kegelapan dan akhirnya sampai di puncak. Nah, waktu dalam perjalanan itu sebagian orang kelihatan badannya sih oke-oke ya, tapi karena jarang mungkin ya olahraga atau jarang jalan jauh apalagi nanjak, maka tidak kuat ya. Tapi puji Tuhan akhirnya semua sampai di puncak dan juga bisa turun lagi dengan selamat. Nah, kalau dilatih senantiasa untuk berjalan, maka kaki kita ini kuat. Hal yang sama juga begitu. Ya, firman Tuhan itu kalau kita baca, renungkan setiap hari, memang jangka pendek mungkin nggak langsung kelihatan, tapi jangka panjang kita akan terbentuk menjadi orang yang kuat. Tentu tidak hanya kita baca firman, kita renungkan, tapi kita lakukan. Sebab Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, setiap orang yang membaca, merenungkan firmanku, kemudian melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas pondasi yang kuat, di atas batu. Lalu datang angin, datang badai, datang hujan, banjir, melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rusak, kokoh karena dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ya. Sebaliknya orang yang mungkin mendengar tapi tidak melakukan, atau mungkin gak pernah dengar firman Tuhan, jadi gak tahu kebenaran firmannya seperti apa, maka orang itu seperti membangun rumah di atas pasir. Mungkin rumahnya bagus, keren, modern, warnanya juga bagus, keren, tapi ketika datang badai, datang banjir, datang hujan, rumah itu roboh, gak kuat. Ya, jadi ini firman Tuhan berkata bahwa jalan hidup orang benar itu harus diterangi oleh firman Tuhan. Ini gabungan dari beberapa ayat ya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita baca di kitab Roma, orang benar akan hidup oleh karena iman. Dan iman itu muncul ketika kita mendengar firman Tuhan. Jadi jalan hidup orang benar itu, atau cara hidup orang benar itu, sekalipun dia sekolah, dia punya banyak gelar, dia punya kepandaian, tapi tetap saja dia harus mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan. Yang dia baca, dia renungkan, membentuk pola pikir dia, menjadi paradigma dia, sehingga itu menjadi satu mindset ya untuk mengambil keputusan, ya, untuk bereaksi. Nah, Amsal 4 ayat 18 sampai dengan 27, ya ini kita banyak baca berulang-ulang. Memang kalau kita baca firman ya nggak bisa sekali ya. Sekali dapat kita baca lagi, renungkan lagi seperti itu.
Dikatakan di ayat 18 ini yang tadi kita nyanyikan, ya, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Langsung lompat, ya, ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, itu semua akan menjadi satu cara berpikir, ya, kerangka berpikir. Kalau itu tersimpan dalam lubuk hati kita, artinya itu masuk ke bagian bawah sadar kita, ya, sehingga itu menjadi satu belief system dan juga kerangka berpikir, ya. Nah, dikatakan di ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, bagi mereka yang mendapatkan firman, tidak hanya membaca merenungkan, tapi menjadi miliknya, ya, it's mine, ya, katanya itu menjadi milik saya, ya, itu berbicara buat saya, it's for me, special for me. Jadi kalau kita baca firman itu tiba-tiba firman itu seperti khusus buat kita, ya, buat saya, ya. Dan itu dikatakan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, menjadi obat. Dan obat bagi seluruh bagian tubuh, ya. Tidak hanya obat untuk satu penyakit, tapi seluruh bagian tubuh, ya, apapun itu penyakitnya. Sekarang kita lihat Amsal 4 ayat 23 nih, ya. Dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu ayat 24, perhatikan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau kita baca Alkitab, maka ada dua organ tubuh manusia, ya, yang sering dihubungkan, dan itu sangat penting, apalagi kalau kita bicara soal iman, yaitu tentang hati, dan yang kedua tentang mulut, ya. Seringkali ini, ya, ini bergandengan tangan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar batasan-batasan kehidupan. Ada terjemahan yang mengatakan seperti itu, ya. Terpancar limitations of life, ya. Jadi kita perlu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ ada batasan-batasan kehidupan. Sejauh mana kita bisa percaya, sejauh itulah bisa terjadi. Tapi nggak cukup hanya di hati, karena kelanjutannya adalah mulut. Apa yang kita isi ke dalam hati kita, ketika dia sudah penuh, dia akan meluap, ya, lewat mulut kita. Di masa pandemi ini, kita kemana-mana, ya, sudah lebih dari setahun kita pakai masker, ya. Ada seorang teman bagikan bagus sekali, masker itu mengajar kita untuk menutup mulut kita, untuk tidak ngomong yang negatif, ya, untuk hati-hati dengan perkataan kita. Karena kalau kita baca di Alkitab, Musa, dia hatinya pahit, lalu dia teledor dengan kata-katanya, dan akhirnya dia nggak masuk tanah perjanjian. Ya, hatinya pahit, tapi sebenarnya dia masih bisa tahan. Tapi karena nggak tahan lagi, keluar dari mulut. Dan kalau dibaca di kitab Mazmur, ya, orang Israel itu memahitkan hati Musa, sehingga Musa itu teledor dengan kata-katanya, ya. Hati-hati, ini pelajaran yang menarik sekali, ya. Jadi memang kita perlu jaga mulut kita. Tapi di sisi lain, ya, kalau hati kita penuh dengan iman, maka iman itu perlu diwujudkan lewat mulut kita, lewat perkataan kita. You must speak out, ya. Kamu harus mengucapkannya, mendeklarasikannya, keluar dari hatimu yang penuh iman. Ya, jadi nggak bisa istilahnya hanya di hati saja, tapi perlu keluar dari mulut kita, ya. Perlu dideklarasikan, ya. Perlu dikatakan. Itu yang Daud buat ketika dia berhadapan dengan Goliat, ya. Dia menyatakan iman dia. Dia bilang, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemohkan barisan dari Allah yang hidup, ya. Dia ngomongnya nggak asal ngomong, karena dia kenal Tuhannya. Walaupun mungkin dia baru ketemu dengan orang yang gedenya seperti Goliat,
Tapi pengalaman dia bersama Tuhan membuat hatinya tuh penuh kepercayaan. Dan dia bisa memandang rendah Goliat karena dia bilang, kamu badannya boleh gede, ya kira-kira kayak gitulah. Tapi kamu orang yang tidak bersunat. Aku orang yang bersunat. Sunat itu pada masa itu adalah satu lambang perjanjian. Jadi Daud mau bilang, kamu boleh gede badanmu, tapi kamu gak punya perjanjian dengan Tuhan, ya, Allah dari bangsa Israel yang kau tantang itu. Kamu boleh gede badanmu, tapi aku akan memenggal kepalamu karena aku punya perjanjian dengan Tuhan semesta alam ini. Nah, itu dia deklarasikan, dia omong begitu. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang aneh ya. Sekian tahun yang lalu agak lucu nih ya, saya punya pengalaman. Mungkin bagi sebagian orang yang inteleknya cukup tinggi mungkin bisa dianggap aneh ya. Tapi ini terjadi. Saya pernah kerja di satu perusahaan sekian tahun yang lalu. Lalu perusahaan ini dia satu, bukan ruko ya, dia memang kantor tapi ada 4 lantai. Di kantor kami itu cukup banyak bahan bakar ya, karena memang usahanya menyangkut hal-hal seperti itu. Nah, kemudian di samping kantor itu ada rumput kosong begitu, dan kemudian ada kebakaran. Nah, waktu itu api sudah membesar, dan bos saya nggak ada, saya waktu itu ya perwakilannya istilahnya lah, ya punya otoritas ya. Jadi saya naik ke atas di loteng paling atas itu, dan memang gak ada orang lain, dan saya berdoa, lalu saya tengking itu api itu ya, karena angin itu mengarah ke kantor dan api itu membesar, dan saya perintahkan berbalik arahnya. Nah, itu cukup berani ngomong begitu karena gak ada orang lain ya. Kalau banyak orang, wah itu perlu keberanian tersendiri. Tapi waktu itu keadaannya seperti itu ya. Saya berdoa dengan mantap, dan memang api nggak langsung padam, tapi angin berbalik sehingga cukup waktu untuk pemadam kebakaran datang, kemudian memadamkan api ya. Tapi karena itu semak ya, jadi sampai besoknya masih ada asapnya, tapi sudah padam apinya. Nah, saya ingat seorang hamba Tuhan juga punya pengalaman yang mirip seperti itu. Dia orang Indonesia, dia lagi ada di Portland di Amerika, dan ketika dia sedang dia mau sekolah kalau nggak salah ya, kemudian dia hamba Tuhan yang banyak mengajarkan mengenai iman. Kemudian ketika dia lihat televisi, itu ada ramalan cuaca bahwa ada tornado ya, ada tofan gitu, angin ribut. Di Amerika itu kan sering terjadi ya, tofan melanda, angin puting beliung yang sangat mengerikan. Lalu diramalkan itu akan melanda pantai di mana dia tinggal, itu hamba Tuhan itu ada. Dan dikasih lihat di televisi, orang-orang langsung menyerbu itu supermarket, mereka memborong makanan-makanan supaya mereka bisa berlindung mungkin di tempat, entah di rumah mereka, di bunker mereka mungkin. Jadi kalau ada angin puting beliung itu, mereka tetap punya makanan cukup untuk beberapa hari ke depan. Lalu ketika hamba Tuhan lihat ini, dia pikir, ini akan nyerang ke tempat saya ini. Lalu dia ingat bagaimana Tuhan Yesus menghentikan angin ribut. Dan kemudian dia mulai berdoa, ya dia jalan keliling di kamar dia, lalu setelah berdoa beberapa saat, ya dia pakai karunia bahasa roh. Alkitab berkata, siapa berkata-kata dengan bahasa roh itu berkata-kata dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Dan waktu dia berbahasa roh itu, Alkitab berkata itu membangun dirinya, membangun iman, ya. Jadi setelah beberapa lama ya dia berbahasa roh seperti itu, kemudian dia mulai deklarasikan dan dia bilang, tidak bisa, nggak boleh datang badai ke tempat ini. Aku anak Tuhan dan aku perintahkan itu badai balik ke laut, nggak boleh kamu mencapai tempat ini. Dan dia berdoa beberapa lama sampai dia bilang dia merasa lega. Udah gitu dia tidur ya. Dia tidur entah berapa lama ya. Kemudian dia terbangun lagi. Dia lihat televisi dan ternyata dilaporkan angin tornado yang tadinya mesti mengarah ke pantai ya, menyerang kota tempat di mana hamba Tuhan ini lagi ada, tiba-tiba dikabarkan berbalik arah gitu ya, ke arah laut. Terus hamba Tuhan ini bilang, dia nggak tahu aja nih,
tadi saya tengging gitu ya. Itu kelihatannya kalau kita ya orang yang sangat intelektual, kita dengar gini mungkin ketawa ya. Kayak main-main gitu ya. Tapi kalau teman-teman ya, Bapak Ibu pernah ada dalam satu situasi seperti yang saya alami ya, ketika kantor tempat saya bekerja itu terancam dengan api yang mau menyerang ya. Dan apalagi waktu itu saya sendirian ya. Maksudnya nggak ada orang di atas. Ya sudah, saya deklarasikan dan saya tengking itu angin dan memang berbalik arah ya. Apinya nggak langsung mati, tapi dengan angin berbalik arah itu apinya nggak langsung nyamber ke dinding tempat kantor saya itu, dan waktu menjadi cukup panjang untuk pemadam kebakaran datang yang memadamkannya. Di kesempatan lain, suatu ketika agak aneh ya. Sekian tahun yang lalu saya pernah kerja di satu perusahaan, dan perusahaan ini pada waktu itu terdiri dari beberapa perusahaan ya. Saya lupa berapa ya, 3, 4 atau 5 kalau nggak salah. Dan dari masing-masing perusahaan itu saya dapatkan gaji ya. Dan satu ketika karena situasi yang nggak bagus, waktu itu dolar naik tinggi sekali dan satu perusahaan terpaksa harus ditutup. Ya, karyawannya kemudian karena belum banyak karyawannya waktu itu ya, mereka juga diberhentikan lah ya. Artinya nggak diteruskan. Nah, ketika perusahaan itu ditutup, saya punya penghasilan dari perusahaan itu. Dan ketika saya ketemu dengan direktur keuangan dari perusahaan, dari 2 atau 3 perusahaan yang ada di situ ya, dia bilang ke saya, waduh, gaji kamu berarti hilang dari sini gitu. Waktu itu nggak enak juga ya, karena lumayan besar waktu itu ya. Tapi saya diam aja, terus ketika di jalan pulang di mobil, saya merenung gitu. Lalu saya ingat ayat yang mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan datang supaya saya mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan ya, Yohanes 10 ayat 10. Lalu tiba-tiba saya ingat ini yang mau motong berkat saya ini bukan Tuhan. Sebab surat Yakobus berkata setiap pemberian yang baik datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang ya. Jadi bukan Tuhan yang mau motong gaji saya ini. Ini setan iblis ini. Dia bisa pakai siapa aja, tapi ini setan ya, ini iblis, bukan dari Tuhan. Apa yang saya buat ya? Ya saya pakai bahasa roh, berbahasa roh. Alkitab berkata dengan berbahasa roh itu kita membangun diri kita. Saya ingat firman Tuhan yang pernah saya baca, termasuk ketika Tuhan Yesus menghentikan angin ribut ya. Dan di mobil sambil drive sendirian, saya mulai berkata, hai iblis, lepaskan uangku ya, lepaskan uangku. Saya sebut nama direktur keuangan itu, saya sebut nama orang-orang yang berkepentingan itu, lepaskan dalam nama Yesus, engkau tidak berhak ambil jatahku. Ya udah beberapa lama tenang, udah saya sampai di rumah, terus saya cerita sama istri saya, lalu ya kami berdoa ya, mengucap syukur. Ketika di rumah tuh sudah nggak tengking-tengking lagi ya, tapi mengucap syukur. Mengucap syukur kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus ya, Allah di dalam kamu. Jadi kalau kita nggak mengucap syukur, kita di luar kehendak Allah. Jadi setelah itu udah, saya tidur, besok paginya saya ke kantor lagi, saya ketemu salah seorang direktur ya, direktur utama itu, dia membawa beberapa perusahaan ya. Waktu kami ketemu terus dia tanya, jadi gimana? Kamu kan ada kan gaji kamu dari perusahaan itu? Oh iya. Terus gimana? Iya katanya dipotong tuh, hilang tuh. Nggak bisa gitu katanya. Lalu dia angkat telepon, dia telepon direktur keuangan yang kemarin ngobrol sama saya. Dan dia bilang, ini nggak bisa, ya dia mesti dibayar penuh. Nah, mereka terus beda pendapat, ya karena berarti kalau saya harus dapatkan gaji dari perusahaan yang ditutup itu, berarti kan sisa perusahaan yang ada tuh ya 3 atau 4 tuh mesti patungan ya, membayar kekurangan itu. Akhirnya mereka datang kepada ya salah seorang yang
pemegang saham ya. Mereka telepon tanya dan keputusan langsung datang dari pemegang saham terbanyak itu, bahwa gaji saya tetap penuh. Ya. Perusahaannya ditutup, tapi gaji dari perusahaan itu ditanggung oleh sisa perusahaan yang lain. Ya. Nah itu contoh ya yang saya pribadi ngalami, bahwa iman itu perlu dideklarasikan, diperkatakan ya. Memang kita harus menahan mulut kita, tidak mengatakan hal-hal yang negatif ya. Kalau hati kita ini dipenuhi dengan banyak berita negatif, itu cenderung kalau nggak hati-hati ya, kan penuh dalam hati, dia akan meluap keluar. Nah itu perlu ditutup ya mulut kita, supaya jangan ngomong negatif. Tapi kalau kita memberitakan firman kehidupan, you must speak out. Kamu harus omong itu dideklarasikan ya, dengan mantap dikeluarkan. Ya. Lalu ayat 24 ini bilang kan, buanglah mulut serong daripadamu. Jadi mulut serong itu mulut yang ngomong yang nggak pas dengan isi hati ya. Nah, ini kita nggak bisa gitu ya, mau imani. Makanya dimulai dengan hati dulu ya, merenungkan firman. Lalu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Nanti kalau hati penuh dengan iman, ya itu akan meluap keluar dari mulut dengan perkataan iman. Ya, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa dolak-dalik tuh? Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong itu ya. Ya, kalau kita udah yakin, yes, amin. Jangan bilang lagi, ya biarlah kehendakmu yang jadi. Itu artinya kita gak yakin. Ya. Kita perlu punya dasar yang kuat gitu, pegang dan jangan dolak-dalik. Salah satu doa Daud ya di Mazmur 25 ayat 21, dia bilang begini, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Kalau bahasa Inggrisnya bilang ini ketulusan apa? Integrity ya. Let integrity. Integrity itu yang diterjemahkan ketulusan itu adalah sama luar dalam. Ya, makanya dibilang jangan buanglah mulut serong daripadamu, jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi konsisten dari hati itu ngomong sesuatu yang tepat gitu. Itu integrity, luar dalam sama. Ketulusan dan kejujuran honesty. Nah, jujur itu mengatakan sesuatu apa adanya ya. Kejujuran itu mengkonfirmasikan confirm the words to the facts ya. Artinya mengatakan hal-hal yang benar sesuai dengan faktanya. Itu kejujuran. Tapi kalau integritas itu adalah melakukan ya sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Itu confirm our actions ya to our words ya. Itu integrity ya, yang diterjemahkan ketulusan sini. Ini doanya Daud ya. Itu sebabnya nggak heran dia ngelawan Goliat itu, dia bisa dengan mantap sekali. Ini siapa ini orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kok berani-beraninya melawan, menantang barisan dari Allah yang hidup? Ya. Dia percaya betul isi hatinya itu tentang Tuhan, lalu dia speak out, dia deklarasikan apa yang dia percaya itu. Ya, kalau kita doain orang, ya kadang-kadang ya tentu minta tuntunan Tuhan ya. Tapi pada titik tertentu kita deklarasikan, kita ngomong ya. Kadang-kadang kalau doa ada istilahnya ada interaksi ya. Waktu kita misalnya tumpang tangan ke orang ya, kadang-kadang dapat kesan tertentu ya. Dia deklarasikan, ditengking, diperintahkan keluar ya. Kadang-kadang ada gambaran aneh-aneh ya. Ada hamba Tuhan pernah didoain sama seorang yang dia begitu dia doain, dia lihat ada satu gambaran patung di satu negara tertentu. Dan dia tengking patung itu ya. Nyah keluar dalam nama Yesus.
Padahal hamba Tuhan yang doa ini nggak tahu pengalaman orang yang didoakan itu pernah pergi ke negara tersebut di mana dia lihat ada patung seperti itu. Dan itu ternyata dalam titik tertentu mengganggu ya pertumbuhan rohani orang yang didoakan itu. Ya. Ini menarik ya. Yang kayak begini itu tentu harus ada dasar firman Tuhan ya. Tapi kalau kita barangkali belum pernah atau jarang mengalami kayak begini, kadang-kadang agak aneh kelihatannya. Tapi memang real ya. Firman Tuhan berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Realita keselamatannya itu terjadi ketika mulutnya mengaku, mendeklarasikan apa yang dia percaya dalam hatinya. Ya, dan itu kepastian. Bapak Ibu ya teman-teman ya, hal yang seperti ini tentunya bagi sebagian orang perlu direnungkan ya beberapa kali ya, baru itu bisa menjadi satu kenyataan ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah hati dengan mulut itu dua organ penting ya. Iman itu dinyatakan juga lewat perkataan ya, baru nanti tindakan ya. Tapi perkataan itu yang merupakan luapan isi hati yang penuh dengan kepercayaan, dengan iman, itu yang membuat sesuatu terjadi dalam dunia roh yang gak kelihatan oleh mata kita, lalu termanifestasi dalam dunia yang kasat mata. Kalau kita terus lakukan dengan setia bagian firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, maka kita akan melihat memang jalan hidup orang benar itu from brighter to brighter ya. Makin lama makin jelas ya. Dan kalaupun kita belum mengerti, ya setidaknya mari belajar percaya bahwa Allah adalah kasih. Ya, God is love, itu firman Tuhan. Dan karena dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya, kita bisa percaya bahwa dia selalu baik, karena dia adalah kasih dan dia merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Dan karena itu kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.